Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada bab CCNA part 1 ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu bab pengenalan dan basic Cisco. Di sini kita akan membahas 6 materi, diantaranya ada download Cisco pada real device, pada packet tracer, kemudian perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan perintah end. Oke, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu remote Cisco pada real device. Nah, di sini ada contoh, ada CPU, laptop, kabel, dan port. Nah, port ini disebut dengan interface yang berfungsi sebagai access point yang menghubungkan atau menghasilkan internet. Di sini ada yang namanya console port ya teman-teman. Ini port yang digunakan untuk meremote. Jadi ketika mau meremote, kabel yang kecil ini kita colokkan atau masukkan di sini. Kemudian yang besar ini kita masukkan ke laptop kita. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Di sini bisa buka Cisco-nya, kemudian kita akan tambahkan satu switch. Kita tambah satu switch di sini misalnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan satu PC. Kita tambahkan satu PC di bawah sini. Kemudian kita mau meremote, maka hubungkannya menggunakan kabel yang konsol ya teman-teman. Yang ini kita hubungkan menggunakan konsol, kemudian kita hubungkan dengan RS232. Kemudian di sini kita bisa buka PC, kemudian ke desktop, lalu terminal. Di sini kan kita bisa juga konfigurasi melalui switch ya teman-teman, karena kita sudah meremote. Tapi di sini saya gunakan PC saja, kita oke. Dan di sini misal dirasa tampilannya kekecilan, teman-teman bisa pergi ke option, kemudian kita preference. Nah, pada font, kemudian pada bagian CLI ini kita misal tambahkan, saya tambahkan menjadi 13 ya teman-teman. Sini kita buka lagi. Maka di sini tampilannya sudah lumayan besar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Nah, di sini bisa buat Cisco-nya, kemudian saya akan coba untuk hapus PC-nya saja teman-teman. Kita hapus. Nah, di sini kita bisa klik switch-nya, kemudian kita pergi ke CLI. Nah, di sini ada tanda lebih dari ya teman-teman. Jadi tanda ini tuh menunjukkan bahwa kita itu sedang berada di user mode. Di sini misal coba ketik tanda tanya, maka di sini dia muncul informasi yang berada pada user mode ya teman-teman. Nah, tapi ketika kita berada di user mode ini, aksesnya itu dibatasi, tidak seperti di preference dan global mode. Nah, untuk masuk ke preference, teman-teman bisa ketikkan enable atau enak saja, teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini dia ada tanda pagar, maka dia menunjukkan kalau kita itu sedang berada di preference. Kita coba ketikkan tanda tanya lagi. Nah, maka di sini dia lebih lengkap ya teman-teman, lebih banyak seperti atau tidak seperti pada di user mode. Nah, di sini di bawah ini tuh ada tulisan more. Jika kita coba enter, maka dia yang tadinya itu show paling bawah menjadi ada SSH ya teman-teman. Nah, jika kita mau lebih banyak lagi, kita bisa tekan spasi. Nah, dia lebih banyak informasi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk masuk ke global mode itu kita bisa ketikkan config enter. Nah, di sini dia sudah berada pada global mode ya teman-teman. Switch dalam kurung config, kemudian tanda pagar, dia menunjukkan kita sedang berada di global mode. Kita coba ketikkan tanda tanya. Di sini juga dia lebih banyak ya teman-teman. Kita coba. Nah, kalau pada preference kita tidak bisa konfigurasi untuk mengubah isi, tapi di global mode ini kita bisa untuk mengubah isinya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu service password encryption. Jadi kita akan menambahkan password untuk switch-nya agar tidak mudah untuk diakses oleh siapapun ya teman-teman. Oke, di sini bisa buka Cisco-nya, kemudian kita pergi ke CLI. Di sini kita masuk dulu ke preference ya teman-teman. Kemudian kita cancel. Oke, di sini kita akan tuliskan dengan perintah enable password, misalnya password ya teman-teman.
Ini kita bisa enter, kita masuk lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke preference lagi. Nah, maka dia dimintakan password ya teman-teman. Ini kita masukkan passwordnya 123 enter. Nah, di sini kita sudah bisa masuk. Kemudian untuk melihat passwordnya kita bisa ketikkan sekarang. Nah, di bagian edit password ini ada password yang tadi kita masukkan ya teman-teman, 123. Nah, tapi sebenarnya yang password ini kurang aman ya teman-teman. Jadi ada yang lebih aman lagi ketika kita gunakan dengan password secret. Caranya di sini kita masuk ke config ini. Kemudian kita ketikkan enable secret, misalnya CCNA ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita coba di enter dan kita exit. Ini exit lagi, enter. Nah, di sini kita coba masuk ke sana. Nah, maka di sini dia dimintakan password ya teman-teman. Di sini kita bisa gunakan password yang 123 atau yang seperti password yaitu CCNA. Ini kita coba yang CCNA. Maka dia bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita coba untuk sekarang. Nah, maka di sini pada enable seperti itu dia diterjemahkan ya teman-teman, tidak tulisan CCNA tapi dia diterjemahkan seperti ini. Nah, jadi kita akan buat untuk password yang 123 ini agar menjadi seperti yang enable seperti tadi ya teman-teman. Karena kita bisa masuk ke level mode dan di sini kita bisa tekan service password encryption. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita coba enter dan sini kita exit lagi, enter. Ini kita coba masuk ke enable. Nah, di sini dia dimintakan password, kita coba yang 123 saja. Oke, sudah di sini. Dan kita coba di sekarang. Nah, maka password yang enable password ini dia diterjemahkan dan menjadi 08701E1B. Nah, password yang sudah kita terjemahkan sebenarnya bisa cek di detail ini ya teman-teman. Kita coba yang enable passwordnya kita copy. Kemudian kita bisa pergi ke Google, kita ketikkan Cisco password ini ya teman-teman. Kemudian kita cari yang atau pilih yang Cisco password tracker. Di sini kita klik. Kita coba pastikan yang tadi ya. Nah, di sini kita sudah copy, kemudian kita coba klik create password, maka di sini dia ada plain text menjadi 123 ya teman-teman. Jadi yang tadinya itu passwordnya 0871E1B, dia terjemahkan ke bentuk teks menjadi 123 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, di sini bisa buka Cisco-nya, dan di sini saya akan coba untuk switch-nya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan tambahkan satu router. Kita pilih yang router 1841. Kemudian kita letakkan di sini misalnya. Kemudian kita tambahkan 3 PC. Kita tambah 3 PC. 1, 2, ini 3 ya. Dan di sini kita akan tambahkan switch. Kita tambah switch di sini sama. Lalu di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis dari router ke switch. Nah, di sini saya ini. Di sini bisa hubungkan dari router ke switch. Kemudian dari switch ke PC 1, ke PC 2. Kemudian dari router ke PC 3. Dan di sini sebenarnya pada router kemudian config, di sini kita bisa konfigurasikan di flash ethernet 00, kemudian di sini kita bisa centang dan flash ethernet 01 ya teman-teman. Tapi secara default hanya disediakan dengan CLI, tampilan CLI. Di sini kita bisa tambahkan lock di tengah router config di sini ya teman-teman. Kita tambah lock 10, 10, 10, kebetulan slash 24. Kemudian di sini kita kasihkan 20 dari kebetulan slash 24. Nah, jadi dari router ke switch itu akan menggunakan FA00 dan dengan gateway 10.1. Di sini kita bisa tambahkan untuk gateway-nya ada tambah
1 dan pada FA01 yang memiliki posisi 3 kita 2,1. Oke, sudah. Nah, maka pada posisi 1 kita tambahkan 0 sekarang 2 dan pada posisi 2 3 dengan delay 10.1 dan maka kita lewat dan pada posisi 3 karena lewat FA01 yaitu 2.1 maka kita tambahkan 10 atau maaf dari posisi 2 ya. Oke, sudah. Dan kita bisa konfigurasikan di router. Jadi kita pergi dulu ke kanan dan connection. Nah, untuk masuk ke interface-nya kita bisa ketikkan interface FA 0 saja ya teman-teman, seperti ini kita enter dan kita ketikkan interface 10.1 titik lah. Seperti ini teman-teman, kita coba enter. Kemudian di sini kita nyalakan dengan software. Oke, dia sudah nyala teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface FA01. Kemudian kita ketik lagi seperti ini IP address. Ini kita ganti menjadi 20. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba enter. Kita nyalakan. Oke, sudah. Kemudian kita di sini maka kabelnya sudah warna hijau ya teman-teman. Kemudian di sini pada isi 1 kita akan konfigurasikan product step dan IP configuration. Ini kita akan konfigurasikan 10.10.2 dengan netnya 255.255.0. Itu sudah. Kemudian di sini detailnya 10.10.1 kita pergi ke posisi 2, kita pergi ke posisi 2 extract dan IP ini kita netnya 255.255.0 kita detailnya 10.10.1 dan pada titik 3 extract IP ini kita pergi ke posisi 2 detailnya 255.255.0 yang diketahui itu sudah. Jika sudah kita bisa kirim surat dari posisi 1 ke posisi 2 ketiga maaf. Nah, maka bikin successful ya teman-teman. Kita coba dari posisi 2 ke posisi 3. Oke, maka dia sudah successful. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu perintah N. Nah, jadi perintah N itu sama seperti perintah exit ya teman-teman, tapi bedanya dia ada di berbeda sedikit ya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa masuk di sini, kita masuk ke sana dan transfer. Nah, di sini kita coba untuk konfigurasikan internet. Kita interface enter. Nah, lalu kita coba untuk ketikkan exit. Nah, maka dia kembalinya itu ke global mode ya teman-teman, yaitu router dalam kurung konflik kemudian tanda pagar. Nah, lalu gimana dengan perintah N? Di sini kita coba untuk masuk lagi ke interface FA00, kemudian kita coba tekan N. Nah, maka dia kembalinya ke preference ya teman-teman. Ini perbedaannya itu kalau gunakan exit dia kembali ke global mode, dan sedangkan jika gunakan N dia kembali ke preference. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari bab 3 kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.